Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Suci Ramadanti. Saya dari SMK Negeri 3 Malang, kelas 10 BDPA nomor absen 10. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis startup dalam dunia wanita. Mengapa memilih dalam dunia wanita? Konon, wanita memiliki pola menarik dalam melakukan akses internet dan penggunaan smartphone mereka, yaitu kecenderungan mereka untuk mencari tips seputar hal-hal sehari-hari, kebiasaan mencari gosip, mencari berbagai hal tentang informasi seputar kehidupan wanita. Saya akan memberikan beberapa tips untuk memulai sebuah bisnis startup. Yang pertama, memahami dan mencari tahu tentang hal-hal yang menjadi dunia wanita atau bidang yang kita pilih. Yang kedua adalah dengan memahami peluangnya. Apabila kita ingin memulai sebuah bisnis startup, kita terlebih dahulu harus memahami tentang peluang yang kita dapatkan. Sudah banyak jenis startup di Indonesia yang telah mencapai kesuksesannya. Contoh startup seperti Gojek, Bukalapak, Traveloka, OVO, dan Tokopedia. Dan telah sampai di level-level tinggi sebuah startup. Dengan berkembangnya akses internet yang semakin cepat, maka dapat dengan mudah bagi kita untuk memulai bisnis startup itu. Melihat potensi yang besar, maka sudah banyak investor kelas dunia yang mulai berinvestasi pada bisnis startup. Yang ketiga, mencari ide-ide yang akan kita gunakan untuk memulai bisnis dalam dunia wanita. Ide-ide tersebut akan memunculkan sebuah inovasi atau sesuatu hal yang baru yang mungkin diperlukan wanita, tapi masih belum ada dalam dunia bisnis startup yang sekarang. Selanjutnya adalah memiliki seorang mentor untuk mengenal dunia wanita atau bidang kita. Mengapa kita memerlukan mentor? Untuk memulai sebuah bisnis startup, kita tidak bisa mengandalkan pemikiran pribadi dan juga rekan kerja. Kita juga memerlukan seorang mentor yang khusus atau yang sudah memahami dalam bidang yang kita pilih tersebut seperti dunia dalam wanita. Mengapa ini sangat penting? Karena banyak pelaku bisnis yang gagal membangun bisnisnya dikarenakannya sering mengabaikan masukan dan tetap mempertahankan idealisme yang dibangunnya sendiri. Karena idealisme yang kita miliki belum tentu sesuai dengan ekosistem bisnis dan pasar kita. Berikutnya adalah mencari investor untuk menyesuaikan model bisnis. Sebelum mencari investor, ada baiknya jika kita terlebih dahulu menyesuaikan model bisnis, produk bisnis, dan menyesuaikan visi. Jika visi kita tidak sama dengan investor, maka bisnis kita tidak akan berkembang. Banyak investor yang tidak selalu memberikan keuntungan, melainkan hanya mencoba memanfaatkan nilai pada bisnis dan berakibat bisnis tersebut mengalami kerugian. Maka dari itu, sesuaikan terlebih dahulu visi dan pandangan kita terhadap investor. Selanjutnya adalah mengandalkan digital marketing. Digital marketing dengan bisnis startup memang memiliki dua hal yang berdekatan. Seringkali bisnis startup gagal karena sebagian pelakunya masih belum memahami pentingnya teknologi. Untuk menghindari kegagalan, kita juga perlu mendaftarkan diri kita pada mesin pencari untuk merespon masukan, membangun citra, dan membangun brand kita sendiri. Selanjutnya adalah memiliki roadmap untuk mencapai tujuan bisnis kita. Banyak pelaku startup yang gagal dalam melakukan bisnisnya karena melupakan hal-hal kecil namun penting untuk dilakukan seperti membuat roadmap dan master timeline. Sebab melakukan dua hal tersebut sangat berguna untuk menganalisis ide, pertanyaan-pertanyaan, riset, dan juga memantau jalannya bisnis usaha yang kita mulai. Yang terakhir adalah menghadirkan cara berpikir yang inovatif dan kritis. Menjadi seorang pelaku bisnis startup, kita juga harus terus bertanya dan juga memberikan jawaban baru bagi permasalahan dan juga pasar yang sudah ada. Hal tersebut sangatlah penting bagi kita jika ingin memulai bisnis startup.
Startup merupakan jenis bisnis baru yang sedang diminati oleh pebisnis lainnya. Bisnis ini bergerak cepat dan cenderung menekuni hal yang belum pernah ada di pasar. Kehadiran startup di Indonesia memberikan warna yang lebih beragam tak hanya untuk industrinya, tetapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin bermacam-macam. Berikut adalah beberapa contoh bisnis startup yang bisa kita mulai dalam dunia wanita. Yang pertama, startup di bidang kecantikan. Yang kedua, bisnis startup di dalam bidang kuliner. Atau mungkin hal yang sangat digemari wanita yaitu berbelanja secara online. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai bisnis startup dalam dunia wanita. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.